الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah senantiasa memberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama. InsyaAllah kita melanjutkan mempelajari kitab yaitu Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kita yang berbahagia ini, kita masuk kepada poin yang keempat, yang dimana qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' 'ala al-uquli ar-rijali wa ara'ihim. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa agama Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah agama Islam itu ditaruh di atas akal-akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Mengenai ilmu tentang agama Islam, Islam datang dari sisi Allah dan juga datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruqa mimma minad din fatakhruju minal islam fa innahu la hujjatan laka. Janganlah kalian mengikuti sesuatu atau mengikuti hawa nafsumu sehingga kalian akan terlepas dari agama ini, yaitu keluar dari Islam, kerana sesungguhnya kalian tidak ada hujjah atas agama Islam. Yang kemudian beliau mengatakan, faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdaha li ashabihi wa humul jamaah wa hum sawadul a'zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya beliau, yang mana beliau juga menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka dikatakan sebagai al-jamaah, mereka lah as-sawadul a'zam, yang mana sawadul a'zam al-haqq wa ahluh, bahwa sawadul a'zam maknanya adalah kebenaran yang seseorang yaitu mengambil dengannya. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyelisihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat di dalam urusan agama Islam, maka sungguh dia telah kafir. Ikhwan wa akhwat azzakumullah, ketika perkataan beliau ini mengenai tentang as-sawadu
a'zam tentang agama Islam itu datang dari sisi Allah dan juga datang dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian bahwa apa yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh yaitu Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, yang beliau mengatakan dalam Irsyadus Sari, di dalam kitab beliau, bahwa perkataan ini harus kita jelaskan kerana di akhir Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi dari kebiasaan agamanya para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai urusan agama, maka sungguh dia telah kafir. Ini harus dijelaskan. Kalau tidak, kita akan divonis sebagai jamaah yang suka mengkafirkan, yaitu yang tidak sepaham dengan kita. Karenanya beliau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah mengatakan, wa mislu hada yuhmalu ala wahidin min salasatin umur. Ada 3 penjelasan dari perkataan al-mu'alif rahimahullah. Yang pertama beliau mengatakan, imma an yuhmala ala annahu yuridu man jahada syai'an min aqaididdin jadi al-asasiyah. Maksudnya, yang dimaksudkan beliau adalah siapa saja yang menentang yang berkenaan dengan akidah Islam yang menjadi pondasi akidah asasiyah di dalam agama Islam, maka faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Akidah, pondasi di dalam Islam ini menjadi yang tidak dipisahkan di dalam Islam. Semisal pondasi yang terbesar bagi kita adalah rukun Islam, dan juga ada rukun iman. Maka barang siapa yang dia mengingkari salah satu rukun dari rukun Islam, maka dia telah kafir. Misal dia telah meyakini dan mengucapkan 2 kalimatus syahadah, namun dia tidak meyakini bahawa solat yang 5 waktu itu adalah perintah dari Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dia menolaknya, maka sungguh dia telah kafir. Atau mungkin ada seseorang dia sembunyi-sembunyi dia melakukan solat 5 waktu, berpuasa Ramadan, bahkan dia pergi haji, tapi tidak pernah mengucapkan 2 kalimatus syahadah, dan dia menolak 2 kalimat syahadah, maka dia telah kafir. Ini sepakat para ulama. Itu yang dimaksudkan dia, yaitu menolak, tidak mengambil agamanya sebagaimana para sahabat. Yang kedua kata beliau, wa imma an yurida bi anna amalahu rubbama adda ila al-kufri. Yang kedua ini yang dimaksudkan oleh al-mu'alif rahimahullah, bisa jadi seseorang itu mengamalkan satu amalan yang mendapat menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran. Seperti apa? Seseorang yang melakukan amalan, tapi amalan tersebut ternyata dilakukan oleh kaum muslimin, mendapat terjerumusnya dirinya ke dalam kekufuran. Semisal seseorang melakukan, yaitu beribadah kepada selain Allah, atau mungkin seseorang itu dia menggantungkan dirinya kepada benda-benda yang dia yakini dapat mendatangkan manfaat dan juga dapat menolak mudarat, atau yang dikatakan dia bergantung kepada jimat. Siapa orang yang ketika dia bergantung kepada jimat, dia minta rezekinya bergantung kepada jimat, dia meyakini bergantung kepada jimat bahwa jimat itu dapat melindungi dirinya dari mara bahaya, atau yang semisalnya, dia senantiasa bergantung kepada jimat, maka dia telah melakukan amalan yang menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran. Karena beliau Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, yang mana beliau bersabda, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak.
Barang siapa, kata Nabi, yang dia bergantung kepada tamimah. Tamimah ini yang diyakini oleh seseorang yang bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Itu bentuknya macam-macam. Ada kalung yang dikalungkan kepada anak-anak. Itu bentuk tamimah. Siapa yang dia bergantung kepada itu, bahwa bayi yang ketika dia gantungkan dengan kalung di lehernya yang berbentuk hitam dapat menjaganya, menolak penyakit, maka dia, kata Nabi SAW, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Maka amalan syirik ini dapat membawa dirinya kepada kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandingkan antara kekafiran dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrikin yang mereka tempatnya di dalam neraka jahanam dan mereka kekal selama di dalamnya. Ini yang dimaksudkan adalah siapa yang menyelisihi dari para sahabat Nabi SAW mengenai tentang urusan agama, kerana sahabat ini beragama, yaitu mengambil sumbernya dari Nabi SAW. Jadi amalan itu dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran. Adapun yang ketiga, wa imma an yurida annal maqsuda bihi, yani kufrun duna kufrin, yaitu kufru nikmah. Yang ketiga ini, yang dimaksudkan kufur di situ adalah salah satu kufur nikmat. Maka barang siapa yang dia mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia telah menjadi orang yang kufur nikmat. Karenanya kalau kita dapat nikmat dari Allah, kalau kita bersyukur kepadanya, maka Allah akan menambah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sebutkan, wala in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat itu bermacam-macam. Ada nikmat harta, ada nikmat sehat walafiat, ada nikmat yang dia mendapatkan anak. Ini semuanya nikmat dari Allah. Ketika dia bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambahnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun barang siapa yang dia mengkufuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh azabku, kata Allah, sangat pedih. Jadi pelaku orang yang mengkufuri nikmat Allah ini dikatakan sebagai kufur, maksudnya adalah bukan kufur sebagaimana dia keluar dari Islam. Beliau mengatakan, laisa kullu man khalafa syai'an mimma alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani yakfuru kufran yakhruju minal Islam. Setiap yang menyelisihi para sahabat Nabi SAW di dalam perkara sesuatu agama, lalu dia dikatakan sebagai kufur, itu kufurnya adalah tidak sebagaimana keluar daripada agama Islam. Fahada laysa min aqidah ahli sunnati wal jamaah. Karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, tidak mengkafirkan mereka, kerana kufur nikmat itu hukumnya adalah dosa besar. Jadi dirinya tidak keluar dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Anas bin Malik mendatangi kota Madinah, yang mana beliau mengatakan, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salat wa hadhihi salatu qad duyi'at. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang ke kota Madinah, didapatilah di kota tersebut ada orang-orang yang sedikit sekali melaksanakan solat, dan bahkan ada yang mereka sia-siakan, tidak melaksanakan solat sama sekali. Di dalam riwayat yang lain, alaysa doya'tum ma doya'tum fiha, maka kata beliau, orang tersebut yang meninggalkan solat, tidak menjalankan perintah Allah dari solat yang lima waktu,
maka akhrajatu han waqtiha, dan dia keluar dari waktunya, dia meninggalkan sama sekali. Para ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di dalam kitab Irsyadus Syari, yang beliau mengatakan walam yukaffirhum walam yahmil qauli hada ahadun min ahli sunnati ala kufrun man kana fi zamanihi. Kata beliau bahwasanya orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu, atau dia beberapa waktu dia tinggalkan, maka Anas bin Malik tidak mengkafirkan mereka. Anas bin Malik tidak mengkafirkan di antara mereka yang meninggalkan salat. Kata beliau bahwasanya akidah ahlu sunnah tidak mengkafirkan mereka, namun ada beberapa sebab kita bisa mengkafirkan mereka. Yang pertama, sebabnya dijelaskan di awal. Ketika ada orang yang meninggalkan salat, kerana di sini khilaf para ulama, apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Sebagian ulama mengatakan dia telah kafir, sebagian lagi mengatakan ya dia tidak kafir, hanya dosa besar saja. Maka para ulama sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketika kita menanyakan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan salat, kenapa engkau meninggalkan salat yang 5 waktu? Lalu dia katakan bahwa salat yang 5 waktu bagi saya itu tidak wajib. Dia mengatakan demikian, salat yang 5 waktu bagi saya tidak wajib, maka tidak perlu saya salat. Maka di sini sepakat para ulama mengatakan bahwa orang tersebut telah kafir, karena salat bagian daripada akidah asasiyah yang terbesar yang dia harus dia laksanakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, yaitu perkara salat. Yang kedua, jika ditanyakan kepada mereka orang yang meninggalkan salat, kenapa anda tidak salat? Lalu jawaban orang tersebut yang meninggalkan salat bahwa saya sedang malas untuk melaksanakan salat, atau saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya, atau yang semacamnya. Dia mengatakan, tapi dia masih meyakini bahwa salat itu adalah kewajiban baginya. Maka orang tersebut dikatakan sebagai dosa besar kerana meninggalkan perkara salat. Maka harus diperinci terlebih dahulu jemaah. Jangan sampai kita mengkafirkan seorang yang ketika itu meninggalkan salat tapi dia masih meyakini tentang kewajibannya. Idzan faqulu, karenanya perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, man khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafar. Barang siapa yang menyelisih para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sesuatu urusan tentang agama Islam, maka sungguh dia telah kafir. Yuhmalu ala amal muhamil allati sabaqa an qulnaha, sebagaimana tadi ada 3 penjelasan yang menyelisihi dari yaitu amalannya para sahabat, maka sungguh dia telah kafir. Sebagaimana di awal, yang pertama dia menyelisih atau menolak dari akidah asasiyah yang ditetapkan di dalam Islam. Yang kedua, dia itu beramal dengan amalan sebagaimana amalannya, yaitu menjadinya dirinya keluar dari Islam. Yang ketiga, bisa jadi dia melakukan yaitu satu amalan mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi kufurnya di situ adalah bukan sebagaimana orang keluar, ya, sebagaimana dia telah kafir meninggalkan agama Islam. Maka di antara jamaah sekalian rahimakumullah, lianna min akidah ahli sunnah, kerana akidah ahli sunnah wal jamaah, annahum la yukaffiruna ahada minal muslimin. Akidah ahli sunnah itu tidak mengkafirkan di antara salah satu yaitu kaum muslimin bidzambin, dengan dosa yang dia lakukan, illa an yakuna syirkun akbar, kecuali seorang muslim itu dia melakukan kesyirikan yang besar, maka sepakat para ulama orang tersebut telah kafir. Sebagaimana tadi, dia menyembah berhala, dia bergantungnya kepada selain Allah, dia tidak lagi menyembah Allah, tidak meminta kepada Allah, lalu dia menggantungkan dengan sesuatu yang dia dapat yakini dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Hati-hati yang masih pegang jimat, maka tinggalkan, karena Nabi SAW mentarbiyah wa tasbih para sahabat agar meninggalkan segala bentuk tamimah.
Disebutkan di dalam kitab Tauhid, itu sahabat Nabi SAW asalnya mereka adalah orang-orang musyrikin pada saat itu. Ketika masuk Islam, ada sahabat yang ketika itu dia tanya kepada Nabi dan meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, buatkan kami yaitu sebagaimana orang-orang musyrikin yang mana mereka melakukan menggantungkan senjata-senjata mereka di bawah pohon Dzatu Anwat." Padahal sahabat ini dahulu juga seperti itu. Jadikan kami umat muslim sebagaimana mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Islam tidak bergantung kepada sesuatu yang mereka yakini dapat mendatangkan dan menolak mudarat. Jadi keyakinan orang-orang musyrikin, mereka menggantungkan senjata mereka di bawah pohon Dzatu Anwat, itu senjatanya nanti menjadi sakti. Dia dapat memusnahkan musuhnya, maka dia menjadi pemberani. Itu keyakinan mereka para orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat, yang sebagaimana tadi riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, "Man ta'allaqa tamima fahuwa faqad asyrak." Maka barang siapa yang dia bergantung kepada sesuatu yang dia mendapatkan, diyakini dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka dia telah syirik. Maka tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Di rumah dia gantungkan di pintunya, terkadang dia gantungkan di kendaraannya, terkadang dia simpan di dompetnya, terkadang dia amalkan, dia wiridkan. Setiap malam Jumat dia kasih minyak wangi, dimandikan dengan kembang 7 rupa dan semisalnya, itu perbuatan syirik. Maka perbuatan tersebut dapat membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Maka akidah ahlu sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin, tidak mengkafirkan mereka, illa an yakuna syirkan akbar, kecuali kaum muslimin tersebut salah satu di antaranya dia melakukan yaitu perbuatan syirik yang mendapatkan dirinya menjadi keluar dari Islam, au yajhadu hukman mujma'in, atau dia mengingkari secara keseluruhan dari hukum-hukum di dalam syariat Islam, atau juga an yastahzi'u bid-din wa ahlihi, ada yang mengolok-olok agama Islam. Ini memperolok-olok agama Islam, ini salah satunya dapat keluar dari Islam. Maka lihat, tidak diragukan lagi orang-orang yang ketika di zaman ini agama dia jadikan stand up comedy, agama dia jadikan permainan, agama dia olok-olok. Maka orang yang melakukannya itu, para ulama mengatakan bahwa dirinya telah kafir. Karena para sahabat Nabi SAW itu dihina, dicaci maki agama Islam oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang musyrikin. Sebagaimana penghinaan, ada seorang Yahudi yang berjumpa dengan sahabat Salman Al-Farisi, yang mengatakan orang Yahudi itu, "Wahai Salman, nabimu itu telah mengajarkan dari hal yang besar sampai yang kecil, sampai buang hajat, cebok diajarkan oleh nabimu." Orang Yahudi ini ingin menghina agama Islam. Apa jawaban Salman? Ajal, iya, nabiku telah mengajarkan perihal yang besar tentang akidah, tentang keimanan, dan bahkan buang hajat diajarkan oleh nabiku. Sampai jangan sampai kita buang hajat menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Kalau tidak mendapatkan air, maka gunakan dengan 3 buah batu. Sedemikian Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat. Maksudnya dia ingin mengejek, menghina. Sampai segitunya nabimu mengajarkan, ternyata dibenarkan oleh sahabat Salman. Atau yang lainnya jamaah sekalian, yang semisal yang disebutkan oleh yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, yaitu di dalam kitab Nawaqidul Islam. Nah, itu disebutkan ada 10 pembatal keislaman seseorang. Maka hendaknya kaum muslimin, jamaah, ana menyarankan untuk membaca 10 pembatal dari keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzakumullah. Lalu beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu,
anna ad-dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim fa hadha bayyin wadih. Yang beliau mengatakan bahawa agama Islam adalah yang didatangkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Agama Islam itu bukan dengan didatangkan oleh akal-akal manusia atau dengan hawa nafsu mereka, tapi Islam itu dibawa langsung, yaitu oleh Nabi SAW, yang Rasul mendapatkan risalahnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Islam yang kita amalkan ini tidak berdasarkan dengan hawa nafsu kita, atau kita beramal soleh dengan amalan Islam ini, yaitu dengan pemikiran kita, atau dia menganggap amalan tersebut baik, asalkan baik, namun tidak ada syariat di dalam Islam. Allah tidak perintahkan di dalam Al-Quran, Nabi tidak perintahkan di dalam sunnahnya, dia hanya prasangkaan dirinya amalan ini baik, walaupun amalan itu baik tapi tidak ada di dalam syariat Islam, tidak didatangkan dari Al-Quran, tidak didatangkan dari hadis, maka amalan tersebut adalah batil. Ini yang harus dipahami, bahawa kita berislam, beragama Islam ini harus kembali kepada Al-Quran, sebagaimana Al-Quran yaitu dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, dan kita harus kembali kepada hadis yang mana Nabi SAW menjelaskan dari perkara Islam ini kepada para sahabat, dan kita mengambil yaitu bagaimana para sahabat mengamalkan Islam ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam yaitu surat Al-A'raf pada ayat ke-3-nya. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu yaitu dari Rabbmu, yaitu berupa Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Wa la tattabi'u min duni awliya, dan janganlah, kata Allah, kalian mengikuti selain daripada petunjuk Allah berupa Al-Quran yang dia dijadikan sebagai pemimpin. Maksudnya tidak boleh kalau ada orang berbicara tentang agama Islam namun dia berbicaranya dengan hawa nafsunya, dia berbicara dengan akalnya, maka tidak boleh kita jadikan dia sebagai pemimpin. Maksudnya kita jadikan, kita ambil ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilan ma tadhakkarun, karena sedikit sekali kalian akan mengambil pelajaran darinya. Jadi jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain juga itu disebutkan di dalam surah Al-Imran pada ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Maka ma huwa hablullah, apa yang dimaksud yaitu tali Allah. Apa yang dimaksud tali Allah? Maka dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di dalam kitab Irsyadus Sari, beliau mengatakan huwa siratul mustaqim alladhi amarana Allahu bittiba'ihi, bahwa yang dimaksudkan di dalam firman Allah di surat Al-Imran pada ayat ke-103, kita diperintahkan oleh Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Tali Allah yang dimaksudkan adalah wasiratul mustaqim, yaitu jalan Allah yang lurus, alladzi amaranallahu, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya untuk berpegang teguh dengan jalan yang lurus tersebut, bittiba'ihi, dan dia mengikutinya. Innahu ma ja'anillahi, jalan yang lurus itu adalah perkara tentang wahyu Islam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Quran. Itu jalan yang lurus, itulah tali Allah. Maka ketika didatangkan Al-Quran dari sisi Allah, innahu ma ja'anillah, maka muballighan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kitabi wa sunnah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul
agar menyampaikan muballighan, apa yang telah diturunkan oleh beliau berupa Al-Quran, wahyu, agar menyampaikan kepada umatnya, yaitu berdasarkan dari Al-Quran wa sunnah. Jadi Nabi SAW juga bukan dengan pikiran, dengan hawa nafsu beliau. Ini harus dipahami. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa yang diperbuat oleh beliau, semuanya itu adalah wahyu dan bukan hawa nafsu beliau. Allah sebutkan di dalam surah An-Najm, yaitu pada ayat yaitu kedua dan ketiga, Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW bukan dengan hawa nafsu beliau, akan tetapi ucapan beliau, perbuatan beliau itu adalah wahyu yang diturunkan oleh beliau SAW. Jadi Al-Quran dan juga sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran adalah wahyu, maka sunnah hadis yang sahih pun itu adalah wahyu. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis itu adalah wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzakumullah, wa ni'lamu anna Allah azza wa jalla, para ulama menyarankan kepada kita, lam yaj'al haqq ala uqulil rijal wala ala ahwa'an nas. Maka hendaknya kaum muslimin yang mereka tidak menjadikan kebenaran, tidak menjadikan syariat Islam ini, lalu dia mengambilnya dengan akal-akal manusia, dengan hawa nafsu mereka. Tidak, akan tetapi li'anna uqulal rijala mukhtalifah, karena akal pikiran itu akan berbeda-beda. Kalau Islam ini ditafsiri dengan akal pikiran manusia, maka akan berbeda-beda itu. Walaupun ayatnya sama, diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, hadisnya sama, sama-sama hadis sahih, tapi karena pemikirannya yang menjadi berbeda, itu pentafsiran dari Al-Quran itu adalah dengan hawa nafsunya, dengan akalnya. Hadis pun demikian. Maka niscaya Islam ini akan terpecah belah. Ini akan terpecah belah. Akan tetapi walakin al-haqq huwa ma jaa min Allah azza wa jalla ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya, jika kita mengambil kebenaran, kita akan mengamalkan syariat Islam ini, maka pegang perkataannya para ulama, sebagaimana perkataannya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di dalam kitab Irsyadus Sari, yakni fi syahri sarhus sunnah, yang beliau mengatakan bahwa kebenaran itu, bahwa syariat Islam itu ma jaa 'anillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu syariat yang Islam itu yang kita beramal apa-apa yang didatangkan dari Al-Quran, itulah dari Allah Jalla wa'ala, dan juga ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil agama Islam ini, mengamalkan syariat Islam ini, tidak lain kita mengambil sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah jelas jemaah, bahwa agama Islam adalah agama syariat, agama yang besar, agama yang tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu agama yang tinggi dan tidak dapat ditandingi dengan agama-agama yang lain. Islam seandainya itu dapat diungguli dengan agama-agama lain, maka Islam tidak akan tersebar sampai sekarang. Islam adalah agamanya para nabi dan rasul, yang memang agamanya para nabi dan rasul itu juga didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbesar adalah Islam, yang kita harus pahami adalah Islam agama tauhid. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl pada ayat ke-36. Ini dalil bahwasanya para rasul, para nabi, mereka itu beragama Islam. Allah sebutkan di dalam surat tersebut, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, tidaklah kami mengutus para rasul agar mereka menyerukan risalahnya kepada umatnya
Apa yang didakwakan oleh para rasul itu? Ani'budullah, sembahlah Allah saja, dan juga tinggalkan taghut, sesembahan selain Allah. Hanya Islamlah yang mengajarkan kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, Islam. Makanya kita beragama Islam tidak boleh mengambil selain dari apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau Islam diambil pemahamannya dengan akal-akal manusia, dengan pendapat-pendapat manusia yang tidak didasari dengan dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabat, maka niscaya Islam itu akan ternodai dengan kesyirikan. Benar gak Pak? Ternodai kalau misalkan dia tidak mengambil sebagaimana para sahabat. Islam dia akan diamalkan, dia akan berbuat amalan-amalan muhdats yang tidak pernah disyariatkan di dalam Islam. Mereka menganggap amalan itu baik, yang penting itu baik, mendatangkan manusia banyak, kemudian dibacakan Al-Quran di dalamnya, dibacakan hadis di dalamnya, namun tidak ada syariat yang menjelaskan akan hal itu. Maka tetaplah syariat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, pedoman untuk kita amalkan. Tidak bisa. Kalau perkara Islam ini diamalkan, yang penting baik, kalau begitu kita dalam keadaan buang hajat di dalam, yaitu daripada kita main HP, daripada kita ngelamun, yang penting kita baca Quran saja dalam buang hajat. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak lagi buang hajat kita baca Al-Quran? Ibu, Pak, kan baik Bu. Daripada dia baca Quran, daripada dia main HP, lebih baik dia baca Al-Quran sedang buang hajat. Baik betul? Baik menurut manusia, tapi menurut syariat adalah tidak boleh. Makanya Islam itu mengambil sumbernya, kita mengambil walaupun itu baik tapi tidak pernah tetapkan di dalam syariat Islam, maka tidaklah dia menjadi dasar yang kita amalkan amalan tersebut. Karenanya judul kita ini yang beliau sebutkan dalam poin yang keempat ini, bahwa Islam itu adalah agama yang kita berdalil yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita berislam. Maka kita harus mengambil di antaranya pendapat-pendapat yang berdasarkan dengan dalilnya. Fa'alaika an tabhatha 'anil haqqi fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengambil kebenaran, ingin dia selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat, maka hendaknya dia mengambil kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu telah menjaga Islam ini. Islam ini dijaga oleh Allah. Di antaranya dijaganya dengan disebarkan, diajarkan Islam ini melalui lisan Nabi dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah ditetapkan oleh beliau alaihi salatu wasallam itu terjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr pada ayat ke-9, yang mana Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan az-zikra. Az-zikra itu adalah Al-Quran, dan juga yang semisal dengan az-zikra, semisal dengan Al-Quran, dia adalah sunnah. Maka Allah menyatakan, wa inna lahu lahafizun, aku akan menjaganya Al-Quran dan sunnah. Maka di mana ada yang memalsukan Al-Quran atau yang menguranginya, pasti akan terungkap. Ketika ada yang memalsukan hadis, ada yang membuat-buat hadis, maka dia akan terungkap bahwa hadis yang dia katakan, yang dia amalkan adalah hadis palsu, atau hadis yang tidak ada asal usulnya. Sebagaimana beredarnya hadis tentang mengenai kopi. Ini hadis yang dikatakan para ulama la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Kerana hadis semuanya telah tercatat, termaktub di dalam
kitab-kitab hadis ada di Sunan ya Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ada di Musnad Imam Ahmad, ada di Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, dan banyak para ulama-ulama hadis, tapi tidak ada satupun yang mencantumkan mengenai tentang hadis tentang kopi. Apa bunyinya tentang hadis kopi? Barang siapa yang ketika dia masih ada sisa kopi di mulutnya, maka malaikat akan memintakan ampun untuknya. Ini apa? Kalau di zaman dulu itu biasa orang yang membuat palsu hadis itu adalah biasanya para pedagang. Mohon maaf kalau jika ada yang pedagang kopi. Karena dia akan apa? Termotivasi untuk senantiasa minum kopi. Kita suka kopi, iya. Kita minum kopi, tapi kalau dia yakini bahwasanya jika ada sisa bau mulut di mulutnya itu bau kopi, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah, ya, dosa-dosa kita diampuni. Enak enggak? Makanya ciri-ciri hadis palsu, Pak, biasanya itu amalannya ringan tapi ganjarannya besar. Cuma minum kopi doang, ya. Minum kopi doang tuh, dosa-dosa diampuni. Enak enggak? Enggak usah kita ibadah kalau gitu. Maka inilah ciri-ciri daripada hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Maka ikhwan wa akhwat fiddin azakumullah, maka Al-Quran itu akan terjaga dari lafadznya, dan sunnah pun akan terjaga. Fahafizallahu al-Quran min ifqadi munajjimin. Al-Quran itu akan terjaga dari para tukang ahli nujum, dan juga akan terjaga diantaranya wal arafina wal kahana, terjaga dari para dukun, yang mana dahulu jamaah sekalian, wa mana asyayatin min istiraqi sam'i hina inzalihi. Dahulu Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, kemudian termaktub di dalam kitab Lauhul Mahfuz, lalu para syaitan ini mencuri kabar langit. Makanya dukun-dukun di zaman dahulu itu ketika mereka mengatakan besok engkau akan mati, benar, dia akan mati karena syaitan ini, jin ini, dia mencuri kabar langit. Lalu ketika itu Allah turunkan surat Al-Mulk pada ayat kelima, yang Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a wad-dunya binasabih wa ja'alna rujuman lisyayatin, bahwa Allah berfirman, aku ciptakan bintang-bintang itu di atas langit, diantaranya untuk perhiasan langit. Yang kemudian diciptakan bintang itu adalah untuk pelempar alat syaitan, pelempar syaitan yang mencuri kabar langit. Jadi kalau ada bintang jatuh yang disebut dengan meteor, itu dia sedang melempar syaitan yang ingin mencuri kabar langit. Maka tidak bisa diketahui kembali. Dahulu sebelum ada diciptakan bintang, maka sering dicuri oleh para jin. Tapi setelah ini, maka para dukun, para tukang ramal, semuanya itu adalah kedustaan. Kalau memang benar, itu cuma kebetulan saja. Jadi jangan percaya dengan pawang hujan, jangan percaya dengan ya perbintangan. Bintangnya si fulan yaitu Virgo, bintangnya fulan adalah ya Cancer. Semuanya itu adalah peramal, enggak boleh. Bagi kita Islam adalah tidak bergantung dengan yang demikian. Tetaplah kita bergantung kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabah, yaitu syariat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Islam, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah agama yang didatangkan dari Allah dan juga diajarkan, didatangkan dari lisan Nabi SAW. Azan dulu. Naam, silakan.
Taib ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah. Mungkin ada sisa waktu untuk bersoal jawab kepada jamaah, kami persilakan. Ya. Tadi dijelaskan tentang masalah tamimah. Nah, jenis kalung dikalungkan kepada seorang anak kecil. Taib. Ketika anak itu menjelang dewasa, apakah anak itu berdosa terhadap atas perbuatan orang tua tersebut? Taib. Tentunya ketika anak yang belum mengetahui apa-apa kemudian dikalungkan dengan jimat oleh orang tuanya, maka kembali yang berdosa adalah kedua orang tuanya, karena dia yang telah memakaikannya, dia yang telah meyakininya. Adapun anaknya ketika besar nanti dan dia mengetahui dulu telah dikalungkan oleh jimat-jimat oleh kedua orang tuanya, lalu dia mengingkari dengan apa yang dilakukan kedua orang tuanya, maka dia akan terlepas dari dosa yang diyakini oleh kedua orang tuanya. Karena Nabi pernah bersabda, "Idza ra'aita munkaran falyataghayyir biyadihi." Yang pertama, jika dia melihat satu kemungkaran, kata Nabi, maka ingkarilah dengan tangannya. Maka kalau kita melihat ada saudara kita yang kemudian dia memakai kalung anaknya, maka hendaknya kita putuskan. Di zaman Nabi pun demikian. Para sahabat memerintahkan untuk diputusi kalung-kalung yang mereka yakini dikalungkan dengan jimat tersebut. Yang kedua, kata Nabi, kalau dia tidak sanggup mengingkari dengan tangannya, jadi fabilisani, yaitu dengan lisannya, kemudian tidak sanggup, fabiqalbihi ad'aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Kita ingkari dulu, kita melihat fotonya, ya masih ada, ya kecil kita dikalungkan dengan jimat tersebut, maka begitu kita besar kita mengingkarinya. Apa yang dilakukan kedua orang tua kita itu adalah kesalahan besar, maka kita nasihati kedua orang tua dan kita mengingkari apa perbuatan yang dilakukan pada masa kecil, maka kita akan
tidak terbawa dosa apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, maka segeralah kita mendakwainya. Jangan sampai kedua orang tua kita mati dalam keadaan meyakini satu amalan kesyirikan. Maka tidak terbawa anak yang dahulu masih kecil kemudian sampai besar, apakah dia akan berdosa sebagaimana orang tuanya? Maka tidak. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi mungkin coba? Kita mau kasih kuis. Ada beberapa parfum, insyaallah bermanfaat untuk jemaah. Anda ingin satu pertanyaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran pada ayat ke-103 yang Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Al-Quran dan Sunnah. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Nah, wa iyyakum. Kemudian lagi ada pertanyaan kembali dari ibu-ibu juga boleh nih. Ibu-ibu ya, siap Bu? Apa yang sebut maksud adalah ahlu sunnah wal jamaah? Ibu-ibu boleh jawab. Siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Yang mana nih? Coba. Ya, boleh. Silakan Bu. Ahlu sunnah apa artinya? Wal jamaah apa? Itu sebutkan. Siapa yang dimaksud dengan ahlu sunnah? Siapa yang disebut al jamaah? Enggak apa-apa, jawab saja Bu. Ahlu sunnah itu siapa? Ayo yang kencang. Ahlu sunnah itu siapa? Nabi dan para sahabat. Al-jamaahnya tabi'ut wa tabi'in. Benar enggak ikhwah? Ahlu sunnah dia adalah orang yang mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah, menegakkan sunnah. Maka dia disebut sebagai ahlu sunnah. Wal jamaah yang dimaksudkan adalah yang mereka berkumpulnya para sahabat. Jadi para sahabat itu adalah disebut sebagai al jamaah. Tapi dapat insyaallah. Kasih. Boleh, siapa yang mau tanya? Silakan. Taib. Ada sebuah larangan mengenai tentang kucing itu dipakaikan kalung. Nah, kalungnya itu dilarang untuk dia yang ada kerincingannya. Karena di zaman dahulu itu unta-unta mereka, orang-orang jahiliyah, kemudian keledai mereka dipakaikan kalung yang kemudian ada bunyinya. Dan mereka meyakini orang-orang Arab jahiliyah itu dapat membentengi dari penyakit, tidak mudah sakit, tidak dicuri orang. Maka apabila ada yang di zaman sekarang dia memakaikan binatang peliharaannya, maka itu termasuk tasyabbuh, dilarang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Maka Rasulullah pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang dia menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian daripada golongannya. Maka tasyabuh ini kan segala apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, hendaknya kita menyelisihinya. Gitu. Maka diantaranya supaya ada tanda itu. Bunyi dia, oh ini keledai saya. Dia akan terbebas dari penyakit, dia tidak dicuri orang. Kalau dia yakini seperti itu, maka tidak boleh. Dia termasuk daripada kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mau tanya? Kasih kuis lagi. Silakan. Zaman sekarang itu ada yang gelang Ustaz ya. Gelang yang katanya secara medis atau secara kedokteran itu bisa
menghilangkan penyakit. Dalam hal itu ada beberapa tinjauan. Kalau gelang yang dia yakini dapat, yaitu ada efek sampingnya atau dapat menyembuhkan satu penyakit, ini ditinjau di dalam medis dulu. Ternyata ada unsur-unsur yang dapat menyembuhkan misalkan satu penyakit, menghilangkan kolesterol, darah tinggi dengan memakai gelang tersebut. Itu sudah diteliti oleh medis. Ini yang pertama. Yang kedua, maka ketika dia meyakini secara mutlak dengan benda tersebut, dengan gelang tersebut, maka dia telah syirik. Paham sini Pak? Karena kesembuhan itu datang dari siapa? Bukan dari gelang tersebut. Jadi bagaimana caranya kalau kita boleh memakai itu? Kalau dia ada unsur obatnya sudah diteliti dari medis, kemudian kita memakainya, tetap kita bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, dia adalah Allah Tabaraka wa taala. Maka tinjauannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan. Semoga Allah berikan kita taufik hidayah agar kita senantiasa mengikuti jalan ya Rasulullah dan para sahabat sampai hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.